Kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada siang hari ini. Terima kasih juga pada si Yopi yang memberi saya kesempatan untuk sharing pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini saya akan sharing tentang penyakit yang bernama frozen shoulder. Ya, seperti yang kalau kita tahu kan sebenarnya orang terkenalnya karena Frozen, karena kartun itu ya. Jadi memang mirip. Jadi sesuai dengan namanya, Frozen shoulder ini ya secara literally artinya adalah bahu yang beku. Mungkin sedikit latar belakang tentang dari kita, serial ortopedi ini. Jadi kita dari serial ortopedi ini sebenarnya berlatar belakang dari 3 dokter ortopedi yang kita bergabung bersama. Ada saya, ada Dokter Budiman, dan Dokter Fahri. Kita bertiga berangkat dari suatu pengalaman praktek sehari-hari yang terus bertemu dengan berbagai banyak pasien yang melihat pada kenyataannya di masyarakat masih banyak orang yang kurang literasi mengenai kesehatan muskuloskeletal, mengenai kesehatan tulang dan otot, yang dimana itu adalah bidang kami gitu. Untuk ortopedi itu memang berkaitan dengan tulang dan otot. Dan kita ingin kalau orang itu walaupun mungkin paling banyak dari semua bidang kedokteran yang untuk alternatif itu adalah bagian ortopedi. Jadi paling banyak orang ke alternatif untuk pijat atau dukun. Jadi kami ingin masyarakat lebih melek, lebih aware terhadap kesehatan muskuloskeletal. Jadi bukan berarti ke tukang pijat atau ke tukang urut itu salah, tapi mereka tahu kapan mereka bisa ke alternatif dan kapan mereka memang harus perlu untuk ke dokter. Gitu. Untuk tim dokter kami, kebetulan semuanya ada yang berpraktek juga di Rumah Sakit Columbia, ada jam-jam prakteknya sendiri. Kemudian untuk sekilas mengenai saya sendiri tamat dari kedokteran umum di tahun 2011 Universitas Indonesia dan tamat pendidikan spesialis tahun 2019 di Universitas Indonesia juga, dan pernah menjalani pendidikan tambahan di University of Melbourne, Australia, dan Chiang Mai University, Thailand. Untuk pertama-tama sebelum saya menjelaskan mengenai frozen shoulder, yang paling sering orang keluhkan itu adalah mengenai nyeri pada bahu. Nah, ada banyak memang yang menyebabkan nyeri pada bahu, nggak cuma frozen shoulder aja, tapi kita bisa melihat kembali dulu dari apa penyebabnya, dari anatomi dari bahu itu sendiri. Yang pertama-tama di daerah bahu itu yang pasti ada kita nyebutnya jaringan lunak, soft tissue, atau jaringan keras yaitu tulang. Dari jaringan lunak bisa ada tendon, urat, atau bursa, bantalan, atau otot-otot di sekitarnya. Dan dari jaringan-jaringan lunak tersebut bisa terjadi radang atau inflamasi, atau misalnya terjadi penjepitan, atau yang disebut impingement, atau bahkan sampai terjadi kerobekan. Itu semua bisa menyebabkan nyeri juga pada bahu. Lalu kemudian apabila misalnya yang namanya sendi, pasti dapat terjadi dislokasi. Jadi orang bisa pada bilang itu bisa sendinya meleset. Nah, itu di situ biasanya jika ada orang yang menderita sendi meleset berulang kali, bisa terjadi instabilitas. Otomatis kalau terjadi instabilitas, tulang dan tulang saling bergesekan satu sama lain, struktur di sekitar saling melukai dan otomatis bisa menyebabkan nyeri juga. Gitu. Dan kemudian juga ada yang namanya artritis atau pengapuran, yang dimana memang itu adalah penyakit dari semua sendi, yang dapat terjadi pada semua sendi, termasuk sendi bahu. Dan kemudian yang paling terakhir adalah kemungkinan yang lainnya adalah patah tulang. Kemudian kalau kita ngomongin frozen shoulder, sebenarnya apa sih itu frozen shoulder? Yang pasti secara definisi, secara harfiah itu tadi bahunya beku. Kenapa bisa beku? Karena ada jaringan parut yang terbentuk pada kapsul dari sendi bahu. Jadi setiap sendi itu sebenarnya ada lapisan yang menyeliputi yang namanya kapsul. Nah, pada kasus frozen shoulder ini, kapsulnya itu dia terluka sehingga menyebabkan terbentuknya jaringan parut yang menyebabkan kapsul itu menjadi mengkerut dan dia lebih tebal sehingga memberikan gejala berupa nyeri. Nomor satu pasti nyeri, dan yang kedua itu ada pembatasan dari lingkup gerak. Nah, pembatasan lingkup geraknya baik aktif maupun pasif. Aktif atau pasif itu maksudnya, kalau aktif itu
kita yang menggerakkan sendiri, kalau pasif itu digerakkan oleh orang lain. Gitu. Jadi kedua-duanya itu bisa terbatas. Nah, saya mengambil contoh dari gambar sebelahnya itu sendiri, dari gambar si Elsa ini sendiri. Jadi pada di klinik pun paling sering yang datang pada kita, pada dokter ortopedi itu mengeluhkannya seperti itu. Jadi dia, kok bahu saya, lengan saya nggak bisa digerakin ke atas ya dok, sakit kalau misalnya gerakin ke atas. Tapi kadang-kadang ada yang sebelah aja, kadang-kadang ada yang dua-duanya yang susah digerakkan. Dan biasanya terbatas, ada yang bermacam-macam, ada yang terbatasnya hanya cuma sampai bawah aja, atau biasanya seperti gambar pada Elsa itu hanya bisa sampai pertengahan aja, dia nggak bisa sampai naik ke atas. Gitu. Yang paling sering terkena siapa? Ya, yaitu perempuan. Paling sering perempuan, usianya 40 sampai 60 tahun. Dan kemudian itu di bawah juga ada gambar ilustrasi dari anatomi yang tadi saya sekilas juga sebutkan. Dan yang terkena itu yang diberi warna agak merahan itu kapsulnya, jadi yang biasanya diwarnai keputihan, lalu dia karena meradang dan ada luka kecil, ada kita sebutnya kadang-kadang ada microtear-nya, dan kemudian dia membentuk jaringan parut sehingga menjadi semakin kaku. Nah, penyebabnya apa dari frozen shoulder ini? Paling sering penyebabnya kalau primer itu idiopatik alias tidak diketahui penyebabnya. Jadi ada kalanya ya tiba-tiba aja bahu itu terasa kaku, tiba-tiba tidak bisa digerakkan, tiba-tiba terasa nyeri, terutama saat malam hari. Penyebabnya sampai saat ini pun dari penelitian-penelitian dan dokter-dokter seluruh dunia tidak ada yang tahu pasti, karena penyebabnya masih terlalu banyak faktornya. Gitu. Penyebab lainnya yang mungkin adalah apabila pernah mengalami trauma, misalnya antara bahunya pernah terbentur, atau pernah terjatuh tapi kemudian menahan satu tubuh dengan satu tangan, lengannya terentang, sehingga ada bahunya sempat seperti terhentak. Gitu. Atau pernah dilakukan operasi di daerah bahu, misalnya pada kasus misalnya pernah ada patah tulang, atau misalnya pernah ada sobekan otot yang kemudian dioperasi, bisa terjadi frozen shoulder juga. Atau misalnya pada kasus imobilisasi yang dimana sendi itu tidak dipakai untuk bergerak. Ya, sebenarnya semua sendi kalau tidak dipakai bergerak, sekitar 2 minggu itu udah mulai kerasa kaku. Gitu. Misalnya pada kasus stroke yang tidak mengalami kesulitan untuk menggerakkan anggota geraknya. Nah, itu sangat rentan juga untuk menderita frozen shoulder. Tapi ada kalanya seringkali, paling sering yang primer tadi. Jadi paling sering kayak ibu-ibu rumah tangga yang nggak nyadar. Jadi tiba-tiba memang dipakai untuk bekerja, tapi makin lama makin sakit. Pada ngiranya memang karena terlalu banyak bekerja. Tuh. Nah, mekanisme dasarnya sebenarnya karena memang didasari dari inflamasi. Jadi semua yang bisa menyebabkan inflamasi bisa menyebabkan frozen shoulder. Mulai dari trauma, bedah, atau misalnya kadang-kadang ada orang yang memang tubuhnya mudah untuk membuat inflamasi. Jadi memang tubuhnya sensitif, gampang membentuk radang. Untuk ada penyakit yang seperti itu. Nah, dari inflamasi nanti karena ada radang, kapsulnya itu membentuk jaringan fibrosis. Jaringan fibrosis itu adalah jaringan yang terbentuk pada saat apabila kita ada jaringan lunak, misalnya kayak kulit, otot, atau kapsul itu ada sobekan, maka dia akan berusaha sembuh. Ada inflamasi akan berusaha untuk sembuh. Pada saat sembuh, ada sel-sel dalam tubuh kita, namanya fibroblast, dia akan membuat jaringan itu menjadi lebih menebal, fibrosis. Jadi lebih menebal, lebih mengkerut, lebih lengket. Itu. Lalu ada penyakit-penyakit khusus yang seperti yang saya tadi bilang, lebih mudah untuk terbentuk inflamasi atau memang mudah terluka, itu yang memang lebih banyak berkaitan dengan frozen shoulder. Contohnya misalnya pada pasien dengan diabetes, atau dengan kelainan tiroid atau autoimun, atau penyakit-penyakit seperti Dupuytren, aterosklerosis, yang dimana kalau aterosklerosis biasanya pada sering didengar pada penebalan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, itu juga rentan untuk terkena frozen shoulder, atau pasien-pasien dengan penyakit cervical disc. Cervical disc itu adalah tulang leher, tulang punggung di bagian leher. Namanya area cervical. Jadi pasien-pasien dengan penyakit yang bantalan pada tulang lehernya. Nah, khusus untuk diabetes ini sendiri, jadi
jika ada pasien dengan frozen shoulder dan menginap diabetes, dia biasanya prognosisnya buruk. Kenapa? Karena pada pasien dengan sakit kencing manis ini, dia biasa semakin semakin tua, itu biasanya penyakitnya semakin memberat. Apalagi kalau gulanya nggak terkontrol, dan apalagi untuk sekian lama lama tidak terkontrol. Karena kalau pada pasien gula itu bila terbentuk luka, dia akan sulit sembuh. Bahkan kalau misalnya ada kayak luka yang hanya setitik, dia resiko untuk lukanya menjadi komplikasi semakin memburukkan itu lebih besar pada pasien diabetes. Demikian juga pada frozen shoulder ini. Gitu. Nah, akan tetapi sebetulnya perlu diketahui adalah penyakit frozen shoulder ini sebenarnya disebut self-limited disease. Apa artinya itu? Penyakit ini dapat sembuh sendiri dengan sendirinya. Gitu. Cuma memang uh, yang nomor satu biasanya orang paling nggak tahan tuh nyerinya, dan orang paling nggak tahan itu keterbatasan geraknya, yang dimana kita nggak bisa memprediksi ini akan berlangsung berapa lama. Gitu. Nah, penyakit frozen shoulder ini sendiri juga ada tahap-tahapannya, ada fasenya, yang dimana fasenya ya seperti air yang membeku. Untuk kita sebut namanya ada 3 fase, yaitu freezing, frozen, dan thawing. Jadi freezing itu pada saat mau beku, frozen itu pada saat sudah beku, dan thawing itu pada saat mulai mencair. Gitu. Di fase freezing itu pasti si penderita itu lagi merasa nyeri-nyerinya banget, nyeri banget, mau digerakin dikit aja sakit banget. Bisa dinaikin tapi pasti terbatas. Gitu. Kalau misalnya udah pada batasnya benar-benar nggak bisa digerakkan, terbatas misalnya hanya bisa 90 derajat, buat ke arah 90 derajatnya masih lumayan, nggak terlalu sakit, tapi jika udah lebih dari 90 derajat, udah sakit banget. Gitu. Terus paling sering neck pain. Jadi waktu malam pada saat tidur, itu apalagi terutama kalau tidur dan nindih ke sisi yang sakit, itu bisa sakit. Bisa antara biasanya sulit tidur karena nyerinya, atau terbangun karena nyerinya. Gitu. Dan fasenya ini variasi tiap orang. Nggak ada yang bisa bilang pastinya seberapa lama. Tapi biasanya berdasarkan dari penelitian, fasenya ini rentangnya antara 6 minggu sampai 9 bulan. Nah, kemudian kalau sudah melewati fase freezing ini, kemudian masuk pada tahap fase frozen. Nyerinya hilang, night pain-nya berkurang jauh drastis, pasien merasa lebih enak. Cuman kakunya tetap masih ada. Gitu. Kalau misalnya digerakkan sampai yang batas, misalnya pada kasus dari cuma 90 derajat bisa dinaikkan, kalau dinaikin sekarang udah nggak sakit lagi, tapi nggak bisa lebih dari itu. Kaku banget. Kalau dipaksa banget ya pasti muncul sedikit rasa sakit. Tapi sakitnya udah berbeda dengan waktu fase freezing itu yang dimana sensitif sekali. Gitu. Nah, rentangnya ini juga nggak ada yang bisa bilang persisnya berapa lama, tapi biasanya dari penelitian itu antara 4 sampai 9 bulan. Gitu. Nah, kemudian setelah melewati fase frozen, lalu akan melewati fase thawing, yang dimana akhirnya mencair. Akhirnya kapsul itu mulai elastis lagi, akhirnya mulai meregang, akhirnya mulai mencair dari yang beku itu. Gitu. Jadi mulai bisa dinaikin lagi, mulai bisa digerakin lagi ke belakang, gitu. Mulai ke depan bisa, mulai nggak ada keluhan lagi, mulai terasa lentur, semuanya makin enak untuk aktivitas. Gitu. Tapi walaupun demikian, biasanya nggak sampai bisa sampai normal. Jadi tidak sampai pada lingkup gerak maksimal lagi, pasti tetap masih ada keterbatasan. Gitu. Nah, rentang waktunya ini biasanya berrentang antara 6 bulan sampai 2 tahun. Oh ya, mungkin tadi saya lupa bilang juga untuk gejalanya sendiri, tidak hanya kesulitan seperti gambar tadi, jadi tidak hanya kesulitan untuk menggerakkan tangan ke depan lalu ke atas, atau misalnya ke samping lalu ke atas, tapi biasanya juga sering susahnya misalnya menggerakkan ke depan juga, misalnya gerakan ke bahu sebelahnya juga sakit, gitu. Atau misalnya kalau sering pada pria, misalnya ngambil dompet ke belakang sakit, menyentuh bokongnya, pantatnya sakit, atau misalnya kalau pada wanita nggak bisa ngancingin bajunya lagi, itu juga bisa. Jadi semua segala macam gerakan bahu ke segala arah bisa terbatas. Kemudian sebenarnya untuk menegakkan diagnosis dari frozen shoulder itu cukup dengan pemeriksaan fisik.
Jadi cukup dengan datang ke dokter, diperiksa, diuji untuk seberapa di mana muncul rasa sakitnya, pada saat gerakan yang seperti apa, dan kemudian apakah ada penyakit penyerta, maksudnya apakah seperti ada yang seperti tadi saya bilang, apakah ada yang terjepit, atau misalnya ada urat yang sobek, itu bisa cukup dengan pemeriksaan fisik saja. Jadi diperiksa oleh dokternya, dipegang dan digerakkan dibantu digerakkan oleh dokternya. Gitu. Nah, tetapi ada pemeriksaan lain yang juga perlu dilakukan terkadang untuk mengetahui penyebab-penyebab lain yang tidak dapat dilihat dengan hanya pemeriksaan fisik saja. Contohnya dengan ronsen atau X-ray. Biasanya untuk melihat posisi tulangnya, atau apakah ada pengapuran, atau misalnya kalau dulu bekas pernah dioperasi, untuk melihat apakah ada misalnya implan pen-nya bergeser, atau ada iritasi dari pen. Gitu. Lalu juga bisa dengan MRI, magnetic resonance imaging, jadi dengan magnet. Jadi kalau dengan MRI itu kan kita bisa melihat per dari setiap struktur yang ada. Dan paling detail kita dapat melihat dari struktur otot terutama. Jadi dari situ kita bisa melihat lebih detail apakah ada misalnya inflamasi, radang, atau struktur yang sobek, atau bahkan bergeser. Dan dapat juga dengan artrografi. Jadi kalau dengan artrografi itu ada cairan namanya kontras, jadi supaya bisa lebih terlihat di foto radiografinya. Jadi cairan kontras itu dimasukkan ke sendi. Biasanya untuk mengetahui apakah misalnya ada sendi yang tidak stabil, atau sehingga ada bagian sendi yang bocor. Untuk tata laksananya sendiri dari frozen shoulder, kalau untuk pencegahan, sebetulnya biasanya kan kita ngomongnya juga mencegah sebelum mengobati. Kalau untuk pencegahan, yang pasti yang bisa kita cegah cuma seperti tadi, jadi mencegah sampai terjadi trauma, misalnya hati-hati jangan sampai jatuh, atau misalnya hati-hati dalam mengangkat barang, jangan yang terlalu berat, itu karena ya mengangkat barang yang berat dan posisi mengangkat ke atas pun bisa aja misalnya slip terjatuh dan kesleo, dan kita harus menahan beban berat itu dengan tangan, itu masuk jatuhnya ke trauma. Otomatis cuma bisa trauma itu saja yang kita cegah. Tapi untuk pada kebanyakan kasus yang dimana kita tidak mengetahui penyebabnya, memang sulit untuk mencegah penyakit ini. Nah, kalau sudah terkena penyakit ini, bagaimana kita menanganinya? Yang pasti nomor satu, kita akan mencoba dengan fisioterapi dulu. Sepengalaman saya, karena nyeri dan kakuan yang dialami, biasanya pasien itu gampang banget menyerah dalam fisioterapi. Sering gampang, jadi sebenarnya gampang, dokternya tinggal mengajari gerakannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi dilakukan misalnya dalam sehari, bagusnya latihan 2 kali sehari, 3 kali sehari. Tapi pada prakteknya karena sakit banget, jadi banyak pasien jadi males, jadi nggak berani untuk melakukan. Dan di sisi lain, memang harus dalam pengawasan karena apabila ada penyakit lain, misalnya ada otot yang sobek, gitu. Untuk latihannya, fisioterapinya harus dalam pengawasan, dan ada batasan-batasan tertentu, dan ada tahapan-tahapan tertentu agar tidak berlebihan. Gitu. Kemudian untuk obatnya sendiri ada NSAID, jadi non-steroidal anti-inflammatory drugs, jadi obat anti-inflamasi, yang dimana itu pasti akan diberikan oleh dokter untuk mengurangi radang yang terjadi, jadi supaya nggak semakin kapsulnya itu nggak semakin kaku dan semakin mengkerut. Nah, kemudian ada terapi lain yang biasanya diberikan juga, itu dengan injeksi steroid atau proloterapi. Jadi pilihan untuk terapi ini biasanya diberikan apabila lagi pasien misalnya dalam fase yang sakit sekali. Jadi terutama apabila ada night pain yang sampai mengganggu kualitas hidup, mengganggu tidur, atau ya misalnya digerakin sedikit aja lagi fase freezing seperti tadi, jadi digerakkan aja untuk aktivitas itu sakit sekali, atau bahkan waktu istirahat pun terasa nyut-nyutan sakit. Itu biasanya kita lakukan penyuntikan injeksi steroid dan untuk mengurangi nyerinya, dan terkadang juga bisa kita lakukan proloterapi. Jadi kalau proloterapi itu kita suntikan cairan, cairannya itu semacam glukosa, semacam cairan gula yang kita berikan ke dalam sendi. Tujuannya adalah supaya kita lebih bisa mengatur radangnya. Jadi
supaya radangnya antara tidak berlebihan atau terjadi radang tapi yang masih teratur. Jadi supaya penyembuhannya pun tidak berlebihan. Jadi supaya waktu penyembuhan itu tidak terlalu mengkerut. Gitu. Dan kemudian ada terapi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kompres, yang paling gampang pasien lakukan sendiri di rumah. Jika lagi nyeri, jika lagi terasa hangat, terasa panas, terasa kaku, biasanya paling enak untuk dikompres dingin. Jadi pada saat fase freezing, pada saat terjadi inflamasi, inflamasi itu adalah sifatnya panas. Jadi kalau panas kita pengennya mendinginkan. Jadi itu kenapa kalau lagi sakit-sakitnya kita sarankannya untuk dikompresnya dengan ice pack. Dikompres di bagian bahu gitu. Dan kompresnya biasanya sekitar 10 sampai 15 menit dan digilir setiap area, dipindah-pindah ice pack-nya dan kemudian dilakukannya bisa sampai 3 kali sehari gitu. Atau lebih pun juga boleh tergantung kenyamanan gitu. Kemudian kalau sudah yang tersisa hanya sudah frozen, jadi yang tersisa hanya kekakuan gerak, memang untuk latihan biasanya enaknya dikompres untuk hangat. Gitu. Jadi dengan dikompres hangat biasanya membantu untuk struktur-struktur di sekitar bahu itu menjadi lebih rileks, lebih lentur. Gitu. Jadi lebih enak kalau untuk diajak latihan fisioterapi. Gitu. Kemudian pilihan terapi lainnya yang agak lebih invasif atau ya lebih melibatkan bantuan dokter secara langsung adalah manipulasi dalam pembiusan. Jadi kasarnya pada saat manipulasi ini tidak mungkin dilakukan pada saat fase freezing, di mana lagi sedang nyeri-nyerinya, gitu. Karena manipulasi ini kasarnya adalah memaksa gerak dari sendi tersebut. Jadi sendi yang kaku kita paksa untuk gerak. Gitu. Kita gerakan karena kan pasti sakit, jadi makanya harus dibius. Nah, karena pasti sakit, jadi pada saat fase freezing kita nggak akan melakukannya, karena nanti pasti justru pasiennya akan semakin sakit. Nah, tapi justru pada saat fase sudah frozen. Jadi pada saat frozen, tidak ada nyeri lagi, hanya kaku, jadi kita lakukan pembiusan dan kita gerakan secara paksa. Nah, pada saat kita gerakan paksa itu, otomatis kapsul yang kaku itu akan kita kasarnya kita robekkan lagi. Gitu. Robekan lagi, tapi yang pasti robekan itu pasti akan teratur karena memang ada metodenya sendiri dan tahapannya sendiri, langkah-langkahnya sendiri yang bagaimana sehingga robekan itu teratur dan tidak membuat sendi bahkan sampai terdislokasi atau tergeser gitu. Dan yang pasti metode ini hanya dokter yang mengerti untuk melakukannya gitu. Nah, tetapi ada kekurangannya dari manipulasi ini adalah misalnya tadi pada pasien diabetes, karena pasien diabetes sangat rentan untuk lukanya sulit sembuh. Jadi biasanya angka keberhasilan pada pasien dengan diabetes ini hanya 50%. Gitu. Kemudian gimana kalau udah coba obat-obatan, udah coba suntik, udah coba fisioterapi, udah dikompres, udah semua, atau bahkan udah dimanipulasi, masih tidak berhasil juga. Nah, untuk yang kasus seperti ini, biasanya kita lakukan tindakan artroskopi, seperti gambar yang ada di sebelah kanan itu. Jadi, kalau zaman dulu kan operasi itu biasanya sayatannya luas, lebar, pemulihannya lama, lukanya lebar, dan biasa resiko pendarahannya juga tinggi. Nah, kalau zaman sekarang itu ada teknologi yang namanya artroskopi. Artroskopi itu jadi cuma kita masukin kamera, kita teropong, lukanya kecil, paling cuma sekitar 1 senti, atau mungkin beberapa lubang dibutuhkan untuk memasukkan kamera dan memasukkan alat lainnya untuk misalnya untuk bekerja di dalamnya, seperti untuk menjahit, untuk membersihkan jaringan, itu paling ya lukanya cuma 1 atau 2 senti, dan untuk pemulihan ke depannya pasiennya bisa lebih cepat. Gitu. Nah, cuma ini biasanya kita lakukan setelah gagal konservatif, dalam arti yang tadi tindakan semua itu kita sebutnya konservatif, jadi tidak melakukan tindakan operasi. Apabila sudah minimal 3 bulan konservatif itu tidak berhasil, makanya terpaksa kita lakukan tindakan operasi. Operasinya itu dengan artroskopi ini. Dan artroskopi ini pun kita sebutnya minimal invasif. Jadi tindakannya dengan
dengan sayatan yang minimal, tapi kita bisa melakukan invasif tindakan yang di dalamnya maksimal. Nah, untuk fisioterapi ini sebenarnya kan tadi, seperti saya bilang, sebetulnya pasien bisa melakukan sendiri di rumah, tapi pada beberapa kasus memang harus dengan supervisi atau pengawasan. Nah, latihan peregangannya itu seperti apa sih? Kalau misalnya kalian ada yang pernah mengalaminya, misalnya mulai merasa nyeri, mungkin jangan langsung untuk latihan peregangan, tapi coba meredakan nyerinya dulu. Paling bagus dengan dengan konsultasi dengan dokter yang pasti. Gitu. Nah, cuman latihan untuk frozen shoulder ini ada banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya diajarkan ke pasien pun biasanya ya sedikit banyak ada yang lupa karena memang ada banyak. Kalau bisa dilihat di sini kira-kira ada sekitar 9 gerakan yang bisa dilakukan. Gitu. Ini mungkin nanti akan ada juga di Instagram kami, di Serial Ortopedi. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari Anda yang menderita frozen shoulder dan misalnya lupa untuk gerakannya seperti apa, bisa kunjungi Instagram kami untuk mengingat kembali gerakannya itu seperti apa yang diajarkan oleh dokter, dan ya dengan diagram seperti ini bisa untuk mengingat kembali sebagai panduan untuk latihan di rumah. Jadi ya latihannya nggak hanya menunggu pada saat sesi fisioterapi saja, tapi bisa dilakukan setiap hari berkala di rumah, mau pagi, siang, sore, malam, lebih sering, lebih baik, lebih cepat untuk peningkatan dari ruang lingkup geraknya. Gitu. Mungkin untuk sementara itu aja dulu yang bisa saya paparkan. Mungkin berikutnya saya kembalikan ke Mbak Betty, kira-kira untuk sesi tanya jawab mungkin. Terima kasih dok. Oh menarik sekali ini ininya topik kali ini ya. Ternyata Ya, yang sehari-hari sebenarnya itu ada di daily life kita sebenarnya ya dok ya. betul. Makanya kadang orang bilang habis bangun kita stretching atau apa. Ternyata itu sangat membantu untuk hal ini ya. Kalau dilihat dari tadi penjelasannya dokter. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih dok. Yang pertama dari Bu Endang Palupi. Pertanyaannya begini dok, apakah frozen shoulder bisa terjadi pada wanita usia muda dan apakah itu harus dioperasi? Ya, jadi kalau frozen shoulder itu tadi seperti saya bilang biasanya terjadi memang di usia 40 tahun ke atas untuk baru mulai terjadinya. Tapi bisa lebih awal kalau ada penyakit-penyakit lain misalnya yang lebih mudah untuk terjadi inflamasi, radang atau misalnya seperti dengan rheumatoid arthritis itu kelompok penyakit yang biasanya mengalami pengapuran lebih cepat. Nah, karena kan tubuhnya jadi mudah nih untuk memproduksi sel radang. Jadi lebih mudah terjadi radang pada kapsulnya. Jadi memang ada beberapa kasus walaupun jarang sekali yang terjadi pada usia yang lebih muda dari 40 tahun. Gitu. Oke, jadi Lalu bisa untuk dibilang udah usia di atas 40, di bawah 40 tahun itu sangat jarang terjadi walaupun pasti ada ya dok ya. bisa ada, Oke. ya Nah, pertanyaan berikutnya ada dari Pak Budiman nih dok. Kalau dikasih obat selain obat nyeri, obat apa lagi yang membantu untuk pasien frozen shoulder? iya. Sebenarnya paling ampuh itu adalah tindakan kompres tadi. Jadi dengan kompres es, karena tadi saya bilang jadi karena inflamasi, lagi radang, prosesnya panas, itu dengan dikompres es itu membantu lebih mempercepat proses inflamasinya lebih cepat reda. Dan mungkin banyak orang gini, kalau misalnya kayak dikasih kayak obat oles itu bisa membantu nggak sih yang obat oles yang ada obatnya kayak isinya ada natrium diklofenak atau sodium diklofenak. Nah, kalau untuk obat seperti itu memang bisa membantu karena kan obat oles itu juga memang ada obatnya yang untuk mengurangi radang. Cuman biasanya efeknya tidak seampuh seperti di kompres es. Sebenarnya lebih sederhana kan tindakan mengkompres es itu. Tapi dia Oke, untuk sampai ke dalamnya itu lebih cepat. Cuma memang kalau misalnya dioles yang pakai krim yang mengandung sodium diklofenak itu memang kadang-kadang efeknya lebih lama, lebih jangka panjang
gitu, dan lebih Oke. ampuh untuk yang misalnya biasanya ada nyeri juga di bagian depan gitu, maksudnya disertai dengan radang-radang lain yang di sekitar bahu. Tapi sebenarnya paling simpel adalah kompres es. Kalau sudah terjadi, lebih baik langkah pertama untuk kompres dulu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan membantu ya Pak Budimansyah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, dokternya masih banyak waktu ya dok ya, silahkan ditanya. Mumpung lagi ada dokternya, kita tanya banyak-banyak ini. Terus ini kan dok, kalau di usia 40, pasti kan kadang ibu-ibu udah nggak terlalu aware sebenarnya dengan badan mereka yang, ini paling cuma hanya sakit biasa, atau ini hanya kecapean aja sih, nanti juga sembuh gitu. Ada nggak sih dok, case yang di awal-awal itu hanya biasa aja, tahu-tahu pas ke dokter itu udah parah gitu. Dan mungkin pertanyaan lebih lanjut, sebenarnya kapan tepatnya kita harus ke dokter ketika sudah merasa gejala-gejala ini? Iya, jadi kalau dilihat dari fasenya tadi kan fase yang paling pertama sebenarnya ada freezing. Jadi Freezing, fase ya. yang pertama pada saat dialami itu sebenarnya udah sakit duluan gitu. Jadi pada saat mulai merasa sakit, terus pokoknya pada saat digerakkan mulai merasa sakit, itu udah sebaiknya langsung ke dokter gitu. Karena mungkin orang banyak yang berpikir, aduh takut nih ke dokter, apalagi dokter bedah Langsung disuruh ortopedi, operasi gitu ya kan? takutnya langsung suruh operasi. Padahal itu enggak. Gitu. Itu kenapa? Ya kalau misalnya ada yang tahu gitu sejarah gelar kita awal-awal kan namanya bedah ortopedi. Gitu. Kalau sekarang kan namanya gelar kita kan ortopedi, karena kita nggak melulu tentang bedah. Gitu. Kita benar-benar tentang kesehatan muskuloskeletal, tulang, dan otot. Gitu. Jadi kalau memang kita harus membedah itu memang udah harus banget untuk kita operasi. Gitu. Tapi kalau misalnya memang belum perlu dioperasi, atau misalnya kasusnya masih baru, dan memang masih bisa dengan tanpa operasi, pasti kita akan menganjurkan tanpa operasi dulu. Gitu. Yes, karena agak seram ya dok ya, ngebayangin otot kita disayat dikit hanya untuk nyeri itu agak, mungkin nggak hanya operasi, suntik aja rasanya udah, aduh, boleh nggak usah gitu. Iya, karena bayangannya udah nyeri kok malah tambah dibikin nyeri gitu mungkin Nah ya. itu, suntik aja kan mau disuntik aja rasanya udah nyeri gitu ya. Iya. Iya, jadi paling mungkin menganggap dokter itu ya sebagai partner juga gitu. Jadi untuk yang mengawasi mengawasi pasien pada saat mengalami nyeri gitu. Jadi membimbing, ngasih tahu sebaiknya tuh begini, aktivitas yang nggak boleh itu begini, jangan sampai kita biarin aja, terus dipakai tetap buat aktivitas, terus yang ada bahunya tambah radang, tambah semakin kaku, tambah semakin terbatas geraknya, dan Yes. tambah semakin nyeri. Betul, betul. Dan itu banyak terjadi di pasien ya dok ya, mereka udah sakit, ke dokter pas dikasih tahu jangan begini, kayaknya yang dilakuin yang dilarang duluan ya dok ya. Iya, betul. Bercanda. Saya pasien yang dok. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih dok dari Ibu Adelia. Ini sekalian ada mengcover pertanyaannya Pak Budimansyah juga di pertanyaan berikutnya. Gejala dan penyembuhan frozen shoulder kan berjangka waktu lama sekali. Apakah bisa sembuh total? Dan apakah pasien frozen shoulder setelah sembuh bisa kembali mengalami kambuh lah ceritanya gitu dok ya? Itu dulu dok. Apakah bisa sembuh total dan apakah bisa kambuh lagi? Gitu. Karena ada beberapa pertanyaan nih. Oke, ya. Kalau mengenai dengan sembuh, seperti yang tadi sempat saya bilang, ini istilahnya adalah self-limiting disease. Jadi, memang akan sembuh sendiri. Cuman, jangka waktunya yang kita nggak tahu. Kalau misalnya tadi dilihat dari lama fasenya, dari yang ketiga fase itu kan, fase freezing-nya bisa sampai 9 bulan. Gitu. Yes, Terus, betul. fase frozen-nya bisa sampai 9 bulan lagi. Terus, fase thawing-nya juga bisa sampai 6 bulan. Berbulan-bulan lah intinya. Bisa sampai setahun, 2 tahun, kita nggak tahu berapa lama melewatinya. Gitu. Biasanya sih pasiennya itu udah nggak tahan duluan. Ini kapan selesai sakitnya Kapan nggak tahu selesai gitu. ya? Oke. Kapan bisa balik lagi nih geraknya nggak tahu gitu. Iya. Nah,
memang bisa balik sendiri, bisa sembuh sendiri, cuman pasti yang namanya jaringan ya, yang namanya jaringan udah luka. Pasti nggak akan bisa kembali 100%. Nggak akan bisa Oke. kembali 100% lagi balik. Pasti akan tetap ada keterbatasan. Nah, kalau misalnya sampai seperti itu, terus memang mengganggu. Jadi kalau kita itu mikirnya lebih ke fungsionalitas. Jadi keterbatasan itu membatasi fungsi kita sehari-hari nggak? Kalau nggak membatasi fungsi, ya udah biarin aja. Tapi kalau misalnya sampai membatasi fungsi, ini penting untuk diintervensi, maksudnya dilakukan tindakan lebih lanjut. Ya Oke. misalnya seburuk-buruknya sampai operasi. Operasi untuk membantu meningkatkan lingkup geraknya lebih jauh lagi. Oke. Nah, terus mungkin yang tadi ya, kalau misalnya udah sembuh, bisa kambuh lagi atau enggak? Yes. Dari penelitian sih, jarang sekali kambuh lagi di sisi bahu yang sama. Amat sangat Oke. jarang sekali. Di Tapi bahu yang biasanya, sama ya, Dok ya? ya di bahu yang sama. Jadi misalnya yang menderita pertama, nih bahu kiri nih. Terus udah diterapi, udah sembuh, untuk kambuh lagi di sebelah kiri, jarang. Kecuali misalnya ada yang pencetus yang misalnya kayak tadi diabetes, atau ada penyakit-penyakit yang gampang inflamasi, gampang radang, atau misalnya ada trauma. Tapi paling sering, kalau yang sebelahnya udah kena, terus sembuh, sebelah satunya yang kena. Benar. Biasanya seperti itu, pindah dia. Oke. Gitu. Berlaku juga nggak, hal yang sama berlaku juga nggak sih untuk pasien yang udah operasi? Tadi saya mungkin pengertiannya dokter bisa bilang ya luka itu masih belum tahap operasi. Tapi kalau udah sampai pada tahap operasi, tetap ada kemungkinan akan kambuh juga, Dok? Tetap, walaupun amat sangat jarang sekali. I Gitu. Jadi see. maksudnya kalau nggak dioperasi aja mungkin, dan itu akan sangat jarang sekali, apalagi dengan dilakukan operasi, akan sangat jauh lebih jarang lagi untuk kambuh kembali di sisi yang sama. Di sisi yang sama. Tapi biasanya dia suka nular ke sebelahnya ya. Bisa nular, pindah dia. Oke, semoga mudah-mudahan enggak ya, Dok ya, karena ngebayanginnya aja kalau udah kena yang satu kayaknya sebelahnya satu jadi trauma loh, Dok, gitu. Jadi khawatir, ketar-ketir selalu. Nah, itu gitu. Ini ada apa lagi ya, kemarin udah kena di sini gitu. Oke. Nah, Iya. pertanyaan ini berikutnya masih dari Bu Adelia, menyambung pertanyaan yang tadi, Dok. Apakah frozen shoulder bisa menyebabkan fraktur pada bahu? Oke. Kalau untuk sampai menyebabkan fraktur, yang manipulasi paksa tadi, bisa. Itu kenapa tadi saya bilang, yang bisa melakukannya hanya dokter. Karena memang ada tahapannya khusus. Jadi nggak semerta-merta cuman hanya menggerakkan aja gitu. Ada arahnya sendiri, ada besar kekuatannya, dan ada tahapannya. Gitu. Memang kalau digerakkan secara paksa dan tidak secara bertahap, memang bisa sampai terjadi fraktur. Jadi itu kenapa nggak mungkin kayak misalnya ke tukang pijet, terus kemudian tukang urut gitu, dan kemudian minta mereka dengan paksa, karena memang ada resiko untuk terjadi patah pada sendi tulang humerus namanya, tulang lengan itu, dan sendi bahu gitu. Oke. Tapi Dok, ini kalau frozen shoulder ya benar kaku bahu gitu ya. Tapi yang mau saya tanya nih Dok, apakah kaku otot ini juga bisa terjadi di beberapa bagian tubuh lain, katakanlah di otot kaki? Gitu. Ya, kalau untuk masalah kaku pasti bisa gitu. Cuma memang gejalanya berbeda dengan yang di sendi bahu. Karena kalau sendi bahu kan satu itu bisa tidak diketahui penyebabnya, tiba-tiba ya ada aja frozen shoulder itu. Tapi kalau misalnya sendi, sebenarnya semua sendi tubuh secara keseluruhan, kalau tidak digerakkan misalnya dalam waktu tertentu yang lama nih, misalnya 2 minggu aja, misalnya kayak jari-jari kita. Jari-jari itu kan sendinya kecil. Kalau misalnya nggak dipakai, nggak digerakkan, itu 2 minggu aja pasti kaku. Itu selain dari sendinya, dari ototnya juga kaku. Nah, biasanya kalau misalnya udah sebulan, apalagi berbulan-bulan, semua sendi pun pasti akan kaku kalau tidak digerakkan. Lebih seringnya sih karena satu, tidak digerakkan, atau misalnya dua, karena memang ada trauma,
daerah situ, terus ada pengapuran, jadi karena sakit, jadi cenderung untuk tidak menggerakkannya. Oke, mudah-mudahan jawaban yang tadi bisa membantu ya, Bu Adelia sama Pak Budimansyah. Mudah-mudahan jawaban Dokter Aldo tadi bisa mengcover jawabannya. Nah, ada pertanyaan lain nggak dari Bapak Ibu sekalian? Mumpung masih ada nih dokternya, mungkin ada orang tua kita yang mengalami atau saudara-saudara kita, mumpung lagi ada nih. Jadi kita silahkan ayo bertanya lagi. Kalau belum ada, saya nanya lagi boleh ya dok ya? Ini Boleh saya banget. punya pertanyaan nih. Gitu. Boleh. Nah, tadi kan saya dibilang ini banyak ditemukan pada perempuan usia 40 dan 60 tahun. Nah, ini kenapa lebih banyak ditemukan pada perempuan ya dok ya? Sedangkan setahu saya kan ini laki-laki juga banyak bergerak, banyak bekerja, yang mungkin beban kerjanya juga lebih berat dari perempuan gitu. Kenapa banyak case-nya ditemukan di perempuan gitu? Iya, kadang untuk masalah perbedaan gender itu memang sulit dijelaskan. Mungkin lebih berkaitan dengan hormon dari perempuan itu sendiri dan memang genetik juga dari perempuan itu sendiri. Untuk hal-hal seperti itu, ya itu kan penelitian epidemiologi istilahnya ya. Jadi memang dari berdasarkan kejadian, memang ditemukan paling banyak di perempuan. Gitu. Mungkin ya kan mau kedokteran berkembang terus setiap waktunya. Mungkin nanti akan bisa ditemukan mungkin apakah genetiknya mungkin khusus pada wanita yang berbeda dengan pria, bisa seperti itu. Gitu. Lalu mungkin untuk lainnya, memang pada perempuan itu saya pernah membaca karena berkaitan dengan hormon juga memang lebih mudah untuk mengalami radang. Itu kenapa juga biasanya perempuan lebih banyak yang terjadi pengapuran. Gitu. Karena kalau pengapuran itu kan juga melibatkan inflamasi, melibatkan radang, yang dimana sering terjadi pada sendi. Dan kalau ada radang di daerah situ, dekat situ juga ada kapsul, otomatis kena juga kapsulnya, jadi lebih mudah terjadi frozen shoulder. Dan untuk radang artritis itu, pengapuran itu sendiri, biasanya mulai pada usia 50-an. Oke. Jadi lebih ke karena hormon perempuan itu sendiri ya dok ya? Ya, dan genetik juga. Ada yang genetik juga. Oke. Sama mungkin ini pada saat melakukan treatment nih dok, kan ada tadi 3 fase, freezing, frozen, dan thawing. Gitu. Tapi mungkin di tahap frozen ini sudah masing-masing pasien sudah melakukan treatment. Nah, selama proses treatment ini, apakah ada makanan-makanan yang harusnya kita hindari supaya treatmentnya lebih cepat selesai, lebih cepat baik, dan menghindari atau kambuh terlalu sering lagi? Apakah ada makanan yang menurut dokter harus kita kurangi atau kita hindari? Oh iya, untuk makanan memang sebetulnya penting juga untuk menjaga apa yang kita makan selama terapi di frozen shoulder ini, karena begini, pada keseringan itu pada kasus frozen shoulder juga dibarengi dengan sobekan pada otot. Jadi otot yang di daerah bahu itu namanya rotator cuff. Nah, pada saat ada sobekan rotator cuff ini, jadi nggak cuma sakit nyeri aja dan kaku, tapi dia bahkan untuk menggerakkan sedikit pun juga sakit, karena ototnya sobek. Nah, pada saat terjadi sobekan pada otot ini kan ototnya kecil dan tipis ya. Dan pada saat mencoba sembuh itu, kalau misalnya nih pada pasien yang dengan hiperkolesterolemia atau kolesterolnya tinggi, itu pada saat sembuh nggak cuma digantiin sama jaringan fibrosis aja, jadi kan kalau misalnya sembuh yang tadi saya bilang, dia akan diganti, akan berusaha menebal dengan jaringan fibroblast, tapi juga tergantikan dengan jaringan lemak. Nah, kalau misalnya pada saat otot ini sembuh dan sampai ada keselip, istilah kasarnya ya, keselip ada lemak-lemak di situ, dia akan lebih rapuh jatuhnya, jadi mudah untuk sobek lagi. Gitu. Jadi bagusnya kalau memang ada masalah bahu juga dibatasi untuk makanan-makanan yang berlemak. Gitu. Satu untuk supaya kalau misalnya memang ada sobek,
otot-otot bagian otot yang sobek itu sembuhnya lebih bagus. Oke. Dan dua juga memang kan kalau makanan yang tinggi lemak itu katanya pro-inflammatory. Jadi sebenarnya pada orang obesitas pun itu kan dia terjadi proses radang berlebihan yang terus-menerus di dalam tubuhnya. Dan itu sebenarnya disebabkan oleh makanan-makanan yang berlemak. Jadi kalau bisa kurangi makanan yang berlemak. Itu yang Ternyata satu enak untuk banget itu ya dok ya. iya betul. Nah, itu sebenarnya untuk yang secara general untuk Oke. secara ke semua orang. Nah, kemungkinan kedua adalah misalnya tadi diabetes, dijaga diabetesnya. Makanan yang berkaitan dengan yang banyak gula itu jaga. Terus Oke. atau misalnya ada penyakit asam urat, itu otomatis dijaga asam uratnya. Jadi makanan-makanan yang juga berkaitan dengan penyakit lain juga dijaga. Oke. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain kah? Saya masih ada pertanyaan nih, tapi saya mau melempar ke Bapak Ibu dulu. Apakah boleh di-open mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh, tidak ada. Berarti saya tanya lagi nih, sebelum ditutup ya dok ya? Di grup chat ada beberapa pertanyaan baru. Di grup ada beberapa pertanyaan baru ya. Ini dari Mbak Adelia juga gitu. Apakah kalau mengalami frozen shoulder bisa memicu penyakit lainnya? Kalau mengalami frozen shoulder tidak bisa memicu penyakit lainnya, tapi dia bisa terjadi bersamaan dengan penyakit-penyakit lain yang seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi jadi berupa faktor resiko juga sebenarnya penyakit terkaitnya itu yang seperti diabetes atau penyakit autoimun atau penyakit tiroid atau yang aterosklerosis yang penyumbatan pembuluh darah atau penyakit leher. Jadi dia bukan frozen shoulder menyebabkan penyakit itu, tapi jadi memang bisa terjadi berbarengan dan bahkan penyakit yang lain itu memicu untuk terjadi frozen shoulder lebih tinggi. I see. Jadi tadinya nggak mungkin hanya faktor penyakit lain, tapi jadi memicu si frozen shoulder ini gitu. Iya, Tapi betul. kalau si frozen shoulder ini mengakibatkan yang lain juga pasti tidak. Kalau frozen shoulder menyebabkan penyakit lain hampir tidak ada. Paling menyebabkan disabilitas. Lebih ke disabilitasnya ya dok ya, gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Adelia ya. Terus ini ada lagi dari Pak Budimansyah. Dokter Aldo praktek di mana sih? Sama jam berapa katanya dok? Iya, nanti mau menutup aja kali ya. Nanti akan dijawab di penutup. Tahan dulu yang itu ya dok ya. Iya. Tadi saya mau itu pertanyaan terakhir saya, tapi oke sebarengan sama Pak Budimansyah. Nanti itu di terakhir dijawab ya Pak Budimansyah ya. Terus dari Bu Endang, berarti kolesterol bisa memicu frozen shoulder. Sudah dijawab tadi ya Bu Endang ya. Bisa ya dok ya? Bukan memicu, tapi dia bisa memperburuk. Jadi tadi misalnya kalau jadi frozen shoulder yang diiringi dengan sobekan otot, itu kolesterol bisa menghambat proses penyembuhan dari sobekan ototnya itu untuk menjadi lebih baik. I see. Jadi lebih baik dihindari supaya proses treatment, proses penyembuhannya lebih cepat ya dok ya? Lebih mulus. Lebih mulus. Oke. Sebelum tadi menjawab pertanyaannya Pak Budimansyah, satu lagi nih pertanyaan dari saya dok. Karena ini pertanyaan pribadi saya, kebetulan saya pengopi berat. Apakah itu juga bisa katakanlah kalau sudah kena frozen shoulder, dan kebetulan saya hobi ngopi, apakah itu berakibat kurang baik gitu dok? Karena kopi sendiri kan tingkat kafeinnya tinggi gitu. Ya, sebenarnya tidak berkaitan sih antara dengan kopi, kafein dan dengan frozen shoulder karena kan lebih ke arah inflamasinya gitu. Cuma memang saya pernah baca kalau kafein yang memang terlalu tinggi memang kadang-kadang bisa bersifat pro-inflammatory gitu. Tapi untuk seberapa tingginya saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya memang konsumsi biasa sih seharusnya tidak menyebabkan frozen shoulder. Masih aman lah ya dok ya? Masih aman.
Iya, Oke, jadi saya masih bisa melanjutkan hobi saya ngopi dengan Pak Dani nanti. silahkan. Nah, mungkin nanti kita bisa undang Mbak Lutfi sama Dokter Aldo juga ya Pak Dani ya buat ngopi ya. Ah ya pastinya. Oke, ya, ini pertanyaan terakhir nih Dokter Aldo dari Pak Budimansyah. Dokter Aldo praktek di mana sama jam berapa katanya dok? Oke, tadi sempat ada di-share juga sih. Sebentar ya. Mungkin ada beberapa peserta tadi yang belum gabung nih dok. Mungkin boleh diinfo lagi ya dok ya. Mm-mm. Boleh. Oke. Iya, jadi ya ini tim kami sih yang dari serial ortopedi. Eh, pada dasarnya sih kami ada setiap hari di Rumah Sakit Columbia Asia dari pagi sampai malam. Memang kami ganti-gantian prakteknya, saya mengcover waktunya, ada yang dari pagi sampai siang itu saya, kalau siang sampai sore Dr. Budiman, dan sore sampai malam Dr. Fahri. Tapi karena kami sifatnya satu tim, jadi ke siapa aja nggak masalah, pasti kami saling bekerjasama. Ini bisa bikin trio libels loh ini Pak. Jadi ininya trio libels bisa loh. Ya kan nanti yang ini kita nyari itunya penontonnya gampang, serahkan aja sama TLC Pak dan Mbak Lutfi. Kita cari nanti. Iya, mantap lah. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian boleh dicatat ada yang seperti sudah ditunjukkan sama Dr. Aldo di layar monitornya jadwal praktek beliau masing-masing. Terus jangan lupa untuk follow media sosial serial ortopedi, Twitter, Instagram ataupun Facebook-nya. Ada webtoonnya juga ya dok ya? Ada dong. Iya, kami suka membuat edukasi. Karena kita pengen edukasi yang mudah dicerna oleh masyarakat. Jadi itu kenapa kita bikin webtoon juga. Dan kebetulan dibantu sama Mbak Lutfi juga, yang ilustrator yang pintar menggambar. Jadi kita ya dengan tim yang cukup kompak dan solid lah. Tapi sangat menarik loh kalau sampai ada webtoonnya gitu. Kebetulan saya orang yang visual. Jadi kalau dijelaskan dengan kalimat saya lama mudengnya, saya lama nyambungnya dok gitu. Tapi kalau ada ilustrasi gambarnya, itu lebih cepat nangkap. Oh iya begini gitu. Jadi nice banget Mbak Lutfi. Iya Bapak Ibu semuanya jangan lupa di follow media sosialnya serial ortopedi, dan berikutnya pasti masih akan ada serial ortopedi yang lain, nanti akan dikabari ke Bapak Ibu sekalian. Dari sebelum kita tutup, dari Mbak Lutfi ada yang mau disampaikan sebelum saya ke Pak Dani? Ya, terima kasih kepada semua peserta webinar. Jangan lupa follow Instagram @serialortopedi ya. Nah, itu. Kalau ada yang sakit-sakit, silakan langsung cari dokter-dokter ini gitu ya. Ada di Rumah Sakit Columbia Asia. Jangan lupa konsulnya sama tim dokter serial ortopedi. Betul. Saya pun tadi lagi kepikiran, karena kebetulan saya orang yang suka dapat cedera back pain. Saya nggak tahu apakah itu bermasalah, karena saya suka olahraga, cuma mungkin ada beberapa hal yang saya perlu konsultasi, udah harus mulai konsultasi ke dokter gara-gara back pain yang sangat mengganggu ini gitu dok. Silakan. Kami pasti akan dengan senang hati menerima. Terima kasih. Pak Dani, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan? Pak Daninya ngilang nih. Ya. Tidak ada. Ya, kalau dari kita ini kan cukup ya, karena biar bagaimanapun nanti pengalaman masing-masing ini yang nanti bisa nanti berkonsultasi ya. Yang penting basicnya sudah tahu frozen shoulder itu apa. Bermanfaat sekali sih. Saya juga yang tadinya benar-benar awam jadi sudah lebih tahu. Itu aja sih. Terima kasih banget loh dok, karena biar bagaimanapun ternyata ini penting ya buat kesehatan yang mendukung semua aktivitas sebetulnya kalau kita menjaga dan mengetahui.
atasi frozen shoulder. Itu aja sih. Terima kasih Dok, Mbak Betty. Terima kasih juga Pak Dani. Sama-sama, terima kasih juga Pak, Mbak Betty. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk acara hari ini. Sekian dulu. Pasti nanti kan akan diinfokan sama Mbak Lutfi lagi. Akan ada serial-serial berikutnya ya Mbak Lutfi ya. Kita masih butuh edukasi nih loh Mbak. Betul, pokoknya jangan lupa follow Instagram @serialortopedi, di situ lengkap deh infonya semua. Betul, betul. Karena ternyata sangat bermanfaat. Kadang kalau cuma mendengar kata ortopedi, orang udah mungkin mikirnya cuma, ngomongin tulang, ngomongin sendi aja gitu. Ternyata setelah diikutin, oh iya ya, ini jauh lebih, pembahasannya jauh lebih luas gitu. Jadi semoga segera ada lagi serial-serial berikutnya ya Mbak ya, dokter ya. Siap. Oke deh, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tapi sebelum kita pergi, tolong jangan pergi kemana-mana dulu. Saya mau ambil fotonya, saya mau ambil screenshot. Bentar, boleh ya? Boleh dibuka kameranya kalau mau buka dengan senang hati. Oke. Saya ambil ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Thank you semuanya Bapak Ibu. Thank you Dr. Aldo. Sampai ketemu. Terima kasih Mbak Betty. Terima kasih Mbak Lutfi. Terima kasih Mbak Betty, Dr. Aldo, Pak Dani, dan semuanya. Ya, sampai ketemu lagi di serial ortopedi berikutnya.